Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku Tika bakal membacakan animasi 3D yang berjudul Ikan dan Cincin. Pada zaman dahulu di Inggris hiduplah seorang bangsawan. Bangsawan ini memiliki buku ajaib. Bukunya itu bisa melihat masa depan dan dia pun penasaran. Aku akan melihat masa depan anakku. Dan ternyata masa depan anaknya menikah dengan gadis itu. Baik. Dia pun tidak setuju. Dia pura-pura tidak tahu. Dia datanglah ke rumah gubuk yang ada di bukunya. Pak, kamu kenapa sedih? Anak kelimaku baru saja lahir, tapi aku tidak punya uang untuk membiayai mereka semua. Maukah kamu ambil anak kelimamu? Iya, dia bilang. Dan dia pun menaiki kuda. Melihat sungai di depannya, dia turun naik dari kuda itu. Dan dia mengambil bayi itu. Dia bilang, maafkan aku anak muda, tapi takdirmu hanya sampai di sini. Tanpa melihat ke belakang lagi. Dan dia pun dianyutkan ke sungai itu. Tapi sayangnya bayi itu tidak teranyut. Dia ditemukan oleh nelayan yang lagi memancing. Putri yang di sungai tadi sudah besar. Ini ayah, aku masakkan ikan yang enak untuk ayah. Dia pun pintar sekali memasak. Pada suatu hari, bangsawan itu dan teman-temannya datang ke rumah gadis itu. Tok tok tok, permisi, bolehkah saya minta minum? Ini tuan minummu. Dan bangsawan itu pun bertanya, kamu lahirnya di mana? Kata ayah nelayanku, aku mengambang di sungai itu. Dia pun terkejut dan dia langsung cepat pulang. Ayo teman-teman, kita pulang. Dan teman-temannya keheranan, tuanku, atau apakah kamu sakit? Dia bilang, tidak, aku hanya kecapean. Keesokan harinya dia datang lagi ke rumah gadis itu dan dia bilang, gadis, apakah kamu mau hidup enak dan senang? Aku mau. Dan dia pun bilang, antarkan surat ini ke adikku. Siap. Dan dia pun menginap. Ibu penginapan itu bertanya, apakah kamu mau kemana anak gadis? Aku mau ke istana. Oh, apakah kamu sendirian? Iya. Di situ ada penjahat yang mendengarnya dan diambil tasnya. Si pencuri itu bilang, hanya sepucuk surat, dan dibacalah, untuk adikku tersayang, segera bunuh putri yang mengantarkan surat ini. Dan karena penjahat itu kasihan, dia pun mengganti suratnya menjadi, untuk adikku tersayang, segera nikahkan anakku dengan putri ini. Dan karena adiknya tidak tahu, langsunglah dinikahi, dan putri itu juga tidak tahu. Keesokan harinya bangsawan itu bilang, hai gadis, apakah kamu mau berjalan-jalan mencari udara segar? Ya, aku mau. Dan dia dibawa ke atas tebing. Kamu kenapa membawaku ke atas tebing? Dia bilang seperti itu. Ya, kau waktu itu sudah ku bunuh. Sewaktu bayi, ku ambangkan kau ke sungai, tapi kau tidak mati. Dan apakah kamu menukar surat itu menjadi menikahkan anakku? Tidak. Kau cari dulu cincin itu, baru kau boleh datang ke hadapanku. Keesokan harinya dia sudah putus asa dan dia pun pergi mencari pekerjaan di rumah tuan tanah. Sebenarnya tuan tanah tidak mau mengasih dia pekerjaan, tapi gara-gara dia memaksa, jadi dia jadi. Nah, suatu hari ada tamu yang datang ke rumahnya. Ternyata itu bangsawan dan putranya. Hah, itu putra dan bangsawan kan? Pas dia lagi memotong ikan untuk
memasak, dia menemukan cincin sang bangsawan. Dan dia pun bilang, apakah aku lagi mimpi? Dan ternyata dia tidak bermimpi. Malam harinya, bangsawan menghabiskan makanannya. Wah, enak sekali ini. Aku belum pernah memakan ikan ini. Dan bang si tuan tanah bilang, panggil siapa yang memasak ikan enak ini. Dan dipanggillah. Si bangsawan pun terkejut. Hah, kau bukannya sudah kuperingatkan? Jangan datang ke hadapanku kalau kau tidak menemukan cincin itu. Dan dia pun membuka tangannya. Dan pangeran pun tersenyum melihat dia. Bangsawan pun setuju. Dia bilang, aku ternyata salah. Aku harus, takdir tidak bisa diubah. Jadi mereka pun dijemput dengan kereta. Dan tentu saja si gadis ikut. Cerita ini pun tamat. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca seperti Dika? Apa sih yang ditangkap, Dika? Yang ditangkap, kita tidak boleh jahat dan kita harus baik terus. Kita tidak boleh mencelakakan orang lain. Kita harus berbuat baik walaupun mereka jahat. Kita jangan menyimpan dendam. Jadi kalian jangan menyimpan dendam juga ya. Assalamualaikum.